Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mandhumah Qawaidul Fiqhiyah. Jadi di dalam buku ini terdapat banyak sekali kaidah-kaidah dasar dalam hukum fikih. Di situ akan disebutkan atau akan diterangkan secara terperinci. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit hanya beberapa bait saja dan tidak banyak. Dan untuk kitab ini adalah dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi beliau adalah ulama besar, ulama fikih yang telah mengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang kaidah pada nomor 25. Kita langsung loncat kaidah nomor 25. Ya, oke. Ini kaidahnya dalam kitab ini, dalam buku ini ya, buku yang dikarang beliau itu kaidahnya ini berbentuk mandhumah atau berbentuk bait-bait atau syair-syair yang dikarang oleh orang-orang Arab. Dan ini biasanya itu bahasanya itu agak sulit untuk dipahami. Jadi butuh syarah yang kuat, butuh banyak beberapa rujukan syarah yang lain. Nah, kaidah yang ke-25 disebutkan wal khata'u wal ikrahu wan nisyan. Wal khata'u dan kesalahan, wal ikrahu dan ikrah itu dipaksa atau karena keterpaksaan, wan nisyan dan lupa, asqatahu ma'budunar rahman. Asqatahu telah digugurkannya, ma'budunar rahman sembahan kita ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa pada bait ini disebutkan atau diterangkan bahwa ketika seseorang atau seorang hamba dia itu melaksanakan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa atau kejelekan ataupun kesalahan atau maksiat, wal khata'u, al khata' yang pertama karena kesalahan atau karena tidak disengaja, wal ikrahu atau karena dipaksa. Yang pertama karena tidak sengaja, kemudian karena dipaksa. Yang kedua wan nisyan, karena lupa. Dia melakukan suatu kesalahan tapi dia lupa, dia tidak sadar kalau dia itu melakukan suatu kesalahan. Asqatahu ma'budunar rahman, maka dia tidak dapat dosanya digugurkan. Kenapa ya? Karena satu kesalahan, karena dia tidak sengaja atau karena kesalahan dia. Misalnya kita ada orang
ketika seorang mau berperang misalnya, dia niatnya pengen bunuh orang kafir, karena berperang niatnya pengen bunuh lawan musuhnya, tapi karena dia tidak disengaja ternyata yang kena orang muslim. Ya, dia pengen nembak orang kafir, nembak musuhnya, tapi malah kena temennya sendiri. Ya, maka karena ini dia tidak sengaja, karena di luar kesengajaan, maka dia tidak dapat dosa. Kemudian yang kedua adalah wal ikrah, karena di sini karena keterpaksaan, dipaksa untuk melakukan perbuatan buruk, dipaksa untuk maksiat, dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat atau mengerjakan, mengomong, berbicara kotor dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mengerjakan itu, misalnya dibunuh, ya akhirnya dia melakukan itu, dia itu maksiat, tapi karena dia keterpaksaan, karena kesalahan, maka dia tidak dapat dosa. Seperti dulu kisahnya Ammar Yasir, sahabat Rasulullah SAW, karena dia disiksa, dia masuk Islam, kemudian disiksa oleh kaumnya sampai disyarat berbagai macam siksaan sampai dia nggak kuat, akhirnya dia bilang murtad, dia keluar dari agama. Kemudian dia datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya murtad tapi karena terpaksa, karena saya nggak kuat dengan siksaan orang kafir, apakah saya berdosa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak berdosa. Ya, ini salah satu contoh, dia dipaksa, tapi dia dipaksa untuk murtad, untuk keluar dari Islam, padahal keluar Islam itu adalah suatu kesalahan atau suatu perbuatan yang dosa besar, tapi dia tidak mengapa. Kenapa? Karena terpaksa, karena dipaksa tadi. Tapi ini beda dengan dipaksa untuk membunuh orang misalnya. Dipaksa ini dalam artian itu adalah perkataan, bukan perbuatan. Misalnya orang dia dipaksa untuk bunuh orang misalnya, kalau nggak dibunuh dia dibunuh, akhirnya dia bunuh. Ini tidak boleh walaupun terpaksa. Kenapa? Ya kan adalah keinginan dia sendiri gitu. Jadi terkecuali kalau dia perbuatan, maka dia tetap tidak boleh, tetap tidak dosanya tidak gugur. Kemudian yang ketiga adalah wan nisyan, karena lupa. Dia misalnya lupa maksiat, lupa tidak mengerjakan sholat misalnya, padahal waktunya sudah selesai, lupa, maka tidak mengapa. Nisyan. Maka ketika kondisi tersebut, apabila seorang hamba itu dia melakukan kesalahan, tapi dalam 3 kondisi tersebut, maka dia tidak mendapat dosa. Dalam catatan bahwa dia tidak mendapat dosa Kenapa kok dia tidak dapat dosa? Karena dia tidak punya niatan. Ya. Karena dia tidak punya niatan, maka dia tidak dapat dosa. Enggak ada kok punya niat kesalahan kok. Kan dia tidak punya. Kalau ada niatan baru dia dosa. Ya. Lakinil ma'al ittilafi asbutul badal wa yantafi ta'simu anhu wazzalal.
akan tetapi ketika seseorang dia itu melakukan perbuatan kesalahan dan dia tidak sengaja, terus dia itu merusak barang orang lain, maka dia wajib untuk mengganti. Tapi dia tidak dapat dosa, hanya dia wajib untuk mengganti. Misalnya ada seseorang dia itu pinjam motor, ternyata jatuh, ya, kan nggak disengaja itu jatuh berarti motornya rusak, ya tidak sengaja, tapi dia tetap mengganti dari motor yang rusak tadi. Ya, dalam hadis disebutkan ufiya li ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Jadi umatku itu dimaafkan ketika dia lakukan sebuah kesalahan di saat karena kesalahan atau tidak sengaja, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena dipaksa atau karena terpaksa. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.